Kalau kamu pengen maju dalam hidup, dalam konteks karir ataupun bisnis, maka ini adalah 4 hal yang perlu kamu pikirkan. Yang pertama adalah kebiasaan diri. Ya, kamu harus mulai menumbuhkan sifat proaktif di dalam diri kamu. Jangan jadi orang yang reaktif. Orang yang reaktif itu adalah orang yang menunggu suapan nasi. Jadi kalau misalnya di kantor, kerja, misalnya ada seseorang kerja sebagai marketer. Itu ketika bosnya bilang, coba cari AI tools apa nih yang bisa dipakai terkait dengan marketing. Dia baru cari tahu di Google, dia cari sampai benar-benar dapat. Tapi dia melakukan itu setelah dapat instruksi dari bosnya. Atau misalnya bosnya bilang, coba cari cara gimana nih kerjaan lu supaya lebih efisien. Baru dia cari tahu caranya, walaupun dia dapat caranya ya, tapi dia reaktif. Ketika bosnya suruh kayak gitu, baru dia lakukan. Nah, orang yang proaktif tidak seperti itu. Dia nggak dikasih instruksi pun dia sudah melakukannya. Dia langsung cari tahu tools AI apa nih ya yang bisa diimplementasi di marketing. Ketika ketemu dia langsung presentasiin ke bosnya, dia kasih tahu kenapa harus pakai tools AI ini, mana yang bagus untuk tim yang lain yang bisa dipakai juga apa. Kemudian dari sisi dia punya pekerjaan, dia juga pikirkan terus gimana caranya supaya bisa improvisasi. Orang-orang yang proaktif seperti ini, ya dalam karir itu yang biasanya dia naik secara karirnya. Karena memang ini udah pasti jauh lebih kelihatan dibanding orang-orang yang reaktif. Di dalam bisnis juga sama. Bisnis-bisnis yang stagnan, yang omsetnya gitu-gitu aja selama 10 tahun, 20 tahun, itu pasti karena ownernya juga kurang proaktif. Ownernya lebih berpasrah, go with the flow. Tapi owner-owner yang tidak go with the flow, mereka yang sangat proaktif, cari tahu gimana cara naikin omset ke 10 miliar, ke 50 miliar, ke 100 miliar, itu adalah yang bisnisnya maju. Jadi kamu dari sekarang harus merubah diri kamu dari sisi kebiasaan untuk menjadi orang yang proaktif. Kemudian kamu juga harus menumbuhkan kebiasaan improvisasi. Jadi selalu cari tahu apa yang bisa diperbaiki pada diri kamu. Pada semua hal yang kamu kerjakan idealnya. Dari kesehatan, misalnya kamu pikir, wah ini seminggu sekali makan fast food sekali nih, kayaknya harus dikurangi. Ya udah nggak usah makan fast food. Itu kan ada yang diperbaiki tuh. Nah, di dalam karir ataupun bisnis juga sama. Oke, sekarang sebagai video editor nih. Belum paham tentang AI. Orang-orang ada yang udah pakai AI. Oke, gue coba deh pakai AI supaya bisa improve. Dari bisnis juga sama. Oke, bisnis gue nih kalau misalnya di website terima pertanyaan dari customer ke WA yang jawab admin nih. Orang-orang di luar ada yang pakai AI, pakai chatbot. Caranya gimana ya? Cari tahu gitu ya. Gimana caranya supaya bisa improvisasi. Nggak usah banyak-banyak. Nggak harus 100 hal dalam 1 bulan. 1 hari 1, 1 minggu 1. Lama-lama itu efeknya domino. Percaya sama saya. Karena ini saya sudah lakukan dari dulu sampai dengan sekarang hal yang sama ya. Selalu cari tahu apa yang bisa saya improvisasi dalam semua hal yang saya kerjakan dalam hidup. Kemudian satu kebiasaan lagi yang penting adalah mau menerima feedback. Tidak semua orang itu mau menerima feedback. Ya kamu mesti ingat ya. Misalnya sekarang teman kamu datang ke kamu dan ngomong, cara presentasi lu tuh jelek. Presentasinya lu itu banyak AE-nya. Nah, orang-orang yang baperan, yang nggak tahu kalau itu adalah input yang baik, dia akan marah. Dianggapnya itu nyerang diri dia. Tapi kalau orang-orang yang bisa maju, dia tahu bahwa itu penting buat dia. Dia akan bilang thank you, dia akan cari cara. Gimana caranya menghilangkan AE-AE pada saat presentasi. Jadi kamu harus terbiasa untuk menerima feedback. Terbiasa untuk meminta feedback. Ya, jangan gampang baper jadi orang. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan strategi. Jadi di dalam hidup, kamu harus tahu kamu punya target itu apa? Itu yang pertama. Ujungnya di umur 60 kira-kira hidup kamu tuh seperti apa? Apa pencapaian kamu secara karir ataupun bisnis? Nah, untuk mencapai itu, yang harus kamu lakukan dalam 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu apa? Itu kamu harus ada gambaran sejalan dengan waktu. Kalau kamu perhatikan orang-orang yang sukses pada bidangnya, apapun itu bidangnya, secara karir ataupun secara bisnis, biasanya ketika kita ngomong sama dia itu ada gambaran. 5 tahun lagi dia mau apa, 10 tahun lagi dia mau apa, 20 tahun lagi dia mau apa. Terlepas itu tercapai atau tidak tercapai, paling enggak dia punya goal dan dia tahu strateginya dia mau ke sana kira-kira seperti apa. Jadi kamu harus punya mindset strategi ini. Kamu harus alokasiin waktunya. Karena kalau misalnya kamu nggak punya goal, kamu nggak punya strategi di dalam hidup, itu ibaratnya seperti kamu ada di dalam hutan, kamu pengen keluar dari hutan ya, tapi kamu nggak pakai kompas sama sekali. Kamu nggak tahu mau kemana. Kamu jalan-jalan aja terus. Setelah 100 tahun kamu jalan, ternyata kamu balik ke tempat awal. Gitu. Jadi jangan sampai di dalam hidup kamu stagnan gitu-gitu aja karena kamu juga bingung goalnya di mana, ya strateginya seperti apa. Ini memang harus ada waktu yang kamu alokasikan.
Kalau saya pribadi, saya alokasikan 1 sampai dengan 2 jam setiap minggu 1 kali. Itu waktu saya nggak bisa diganggu, benar-benar saya sendiri di dalam ruangan, saya renungin, saya punya target apa, saya punya strategi itu apa. Oke, kamu harus ingat ya, waktu itu berjalan dengan cepat. Sekarang sudah mau akhir dari tahun 2025. Tadinya awal tahun. Pada saat awal tahun, kamu pasti ingat kita semua euforia. Wah, akhir tahun kita ada target A, B, C, D, E. Seakan-akan di akhir tahun pasti kecapai. Sekarang udah mau akhir tahun, banyak orang yang mungkin 30% aja nggak kecapai dari resolusi yang dia sudah tetapkan dari awal tahun. Jadi jangan sampai kamu terjebak dalam rutinitas dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai akhirnya kamu lupa untuk merenungkan goalnya kamu, merenungkan strategi kamu nih mau seperti apa. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingin info untuk teman-teman yang mau belajar ilmu teknis bisnis, bisa coba cek aplikasi Growin yang saya bangun. Di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi di berbagai bidang. Ada bootcamp dari nol di banyak bidang ya, dari legalitas, dari digital marketing, online shop, sampai dengan bisnis kuliner. Dan bisa konsultasi tertulis dan juga ada template dokumen siap pakai. Kemudian hal yang selanjutnya itu adalah dari sisi fleksibilitas. Nah, kamu harus bisa menjadi orang yang fleksibel. Jadi kalau misalnya kamu sudah set goalnya kamu seperti apa dalam 20 tahun, kemudian strateginya seperti apa, sejalan dengan waktu, ketika ada perubahan, kamu harus fleksibel. Ini sama seperti seorang pebisnis yang dia bilang, dalam 3 tahun gua akan capai 100 miliar omset. Strateginya A, B, C, D, E. Tiba-tiba di tahun kedua terjadi COVID. Ya dia harus rubah dia punya strategi. Misalnya bisnis modelnya di pivot, dirubah supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi COVID atau apapun itu. Jadi harus jadi orang yang fleksibel. Karena orang-orang yang kaku biasanya orang yang kalah dengan perubahan zaman. Karena kita tahu ya bahwa perubahan itu benar-benar cepat sekali, apalagi dalam 3 tahun terakhir. 3 tahun lalu orang nggak gitu pakai ChatGPT, sekarang semua udah pada pakai ChatGPT. AI sudah ada di mana-mana. Kita nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan seperti apa. Bahkan kalau misalnya kalian tahu ya ada satu aplikasi namanya Sora itu ya dari si OpenAI, itu bikin videonya udah benar-benar mendekati asli. Kita nggak tahu nih dalam 5 tahun kalau perkembangannya lebih cepat lagi, lama-lama nggak bisa dibedakan. Itu pasti ada implikasi terhadap orang-orang yang berkarir di bidang tertentu. Jadi kamu harus menjadi seseorang yang sangat fleksibel dalam pendekatan kamu. Kamu bisa merubah sesuai dengan kondisinya itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian kamu harus terbiasa juga dengan eksperimen. Saya sendiri adalah hasil dari eksperimen yang saya lakukan selama ini. Jadi dari awal sampai dengan sekarang itu semuanya adalah hasil dari eksperimen. Misalnya dalam konten, saya membuat konten sampai ketemu yang dialog versi Hago gitu sih, itu adalah eksperimen yang saya lakukan terus-menerus dan saya analisa datanya sampai ketemu hal tersebut. Kemudian video YouTube yang seperti ini juga adalah hasil dari eksperimen. Kalau misalnya kamu yang nonton dari awal, saya udah buat lebih dari 200 video ya. Awal-awal saya bikinnya tidak seperti ini dengan green screen. Saya bikinnya di dalam sebuah ruangan. Terus saya eksperimen terus, lightingnya seperti apa. Oh ya, biar orang nggak jenuh gimana. Oke, berarti pakai green screen. Green screennya gimana backgroundnya, supaya backgroundnya juga bagus, menarik di mata. Itu semuanya adalah eksperimen. Dalam bisnis yang saya jalankan, ya kalau kalian tahu mungkin di sini banyak yang udah tahu ya, saya punya aplikasi yang namanya Growin untuk belajar bisnis. Kalau kalian tertarik buat belajar bisnis, bisa coba download aplikasinya namanya Growin. Dan juga saya ada aplikasi Winkatsu ya untuk melatih otak anak. Ini dua adalah hasil dari eksperimen juga. Dari awal aplikasinya di launching sampai dengan sekarang, saya selalu dengan tim saya itu ada waktu untuk bereksperimen hal baru. Ya entah itu kita bikin satu fitur baru dan kita juga selalu interview user kita. Kita melakukan eksperimen terus-menerus. Jadi memang kebiasaan ini saya sudah tumbuhkan dari dulu sampai dengan sekarang. Nggak cuma di pribadi saya tapi juga di bisnis yang saya jalankan. Nah kamu juga harus begitu. Misalnya dalam karir. Misalnya kamu bilang, oh Pak saya seorang video editor. Nggak ada hubungannya sama eksperimen. Kan kerjaan saya gini-gini doang. Enggak juga. Misalnya eksperimen apa? Misalnya stylenya kamu seperti ini. Lalu kamu lihat di luar ada orang yang editing videonya di luar dari stylenya kamu. Kamu bisa coba, oke, stylenya dia bisa gue coba nggak ya? Coba deh, bikin sama persis, terus gue coba cari cara untuk lebih baik dari dia. Atau misalnya ada orang yang pakai AI untuk editing video. Cobain. Karena ketika kamu bereksperimen, kamu akan menemukan hal-hal baru yang dimana itu mungkin ada yang bisa mengimprovisasi kamu jauh lebih baik lagi. Jadi sejalan dengan waktu kamu akan menjadi lebih baik terus. Nah, kemudian hal keempat yang harus kamu pikirkan itu adalah dari sisi omongan. Nah,
Ini penting ya, karena menurut saya orang-orang yang naik dalam karirnya ataupun bisnisnya itu biasanya jago dalam komunikasi. Ini baik dalam komunikasi one on one ya ataupun public speaking ya, benar-benar baik gitu ya, bisa mengkomunikasikan ide dengan sangat jelas, dengan sangat simple. Bahkan orang-orang yang memang benar-benar pintar juga orang-orang yang dia bisa menjelaskan sesuatu yang rumit itu dengan cara yang simple. Nah, kamu harus meluangkan waktu untuk melatih kemampuan komunikasi kamu. Walaupun kamu sekarang bilang, Pak, nggak kepake, saya nggak ada harus public speaking kok. Ketika karir kamu naik, kamu menjadi direktur, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu akan kepake. Lebih baik kamu latih sekarang daripada latihnya nanti. Sebagai pebisnis juga sama. Kamu harus latih kemampuan komunikasi kamu, supaya kamu lebih bisa menginfluence kamu punya karyawan, kamu lebih bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Misalnya kalau kamu mencari investor, kamu lebih bisa dengan baik mempresentasikan ide bisnis kamu, meyakinkan investornya untuk taruh duit di bisnis kamu. Jadi kemampuan komunikasi ini banyak orang yang anggap remeh, padahal ini sangat penting sekali dan kepakainya seumur hidup. Jadi ketika kamu sudah latih dan kamu terbiasa dan sudah jago, itu kepakainya seumur hidup. Bahkan semakin tua nanti semakin karir kamu naik, semakin bisnis kamu besar ya semakin kepake. Jadi latihlah dari sekarang. Dan komunikasi ini kita tahu ya, nggak cuma dari hal omongan, sebenarnya komunikasi kan ada body language, kemudian ada sisi timing, ngomongnya mungkin ada jeda, diam dulu, baru ngomong lagi gitu, jadi macam-macam. Nah kamu bisa, menurut saya ya, belajar sendiri otodidak, lihat dari YouTube, edukasi gitu, terus kamu implementasikan sendiri, latihan di depan kaca setiap hari, atau kamu bisa latihan dengan AI, dengan ChatGPT atau Gemini, kamu aktifkan fitur suaranya, atau pakai coach juga bisa, yang khusus untuk komunikasi. Pakai coach dulu aja setahun, setelah itu baru latihan sendiri. Tapi intinya itu ada di repetisi latihannya. Karena kalau kamu pakai coach, cuman latihan pada saat ketemu coachnya juga percuma. Intinya itu dari latihan. Saya bisa sampai di titik ini, yang menurut saya mungkin belum sempurna juga, masih dalam proses untuk terus improvisasi ya, dari sisi komunikasi. Ini saya sudah membuat video 200 kan. Di luar dari 200 video itu, saya setiap kali ada waktu kosong, tadinya itu memang saya juga selalu latih omongan saya dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa asing. Biasa sekitar 30 menit sampai dengan sejam setiap hari. Jadi saya sangat menyarankan kalian juga punya kebiasaan yang sama. Dan komunikasi itu nggak sekedar ngomong doang ya. Itu juga terkait dengan kemampuan kita untuk mendengar. Ini penting banget. Jadi kalau kamu jago untuk fokus dan dengerin omongan orang, itu kamu akan lebih bisa melakukan komunikasi kamu dengan baik. Kan ada tuh orang kalau misalnya ngomong sama orang lain, dia lebih penting dia ngomong gitu. Jadi orang lagi ngomong, dia bukan dengerin, tapi dia mikirin dalam otak dia, yang dia mau ngomongin ke orang ini tuh apa. Gitu. Tapi yang benar itu adalah ya kita benar-benar dengerin, kita benar-benar tahu orang ini pengen ngomong apa, dari dia punya perspektif. Setelah dia selesai ngomong, pada saat giliran kita ngomong, baru kita ngomong. Tapi intinya ini hal-hal teknis seperti ini ya kalau kamu misalnya bingung untuk belajar secara otodidak ya pakai coach juga bisa. Nah jadi kira-kira itu adalah 4 hal yang perlu kamu perhatikan ya. Pertama itu dari sisi kebiasaan diri, kedua dari sisi strategi, ketiga dari sisi fleksibilitas, dan keempat itu adalah dari sisi omongan. Saya harap kamu di sini nggak cuma catat tapi juga dieksekusi ya karena nggak akan ada yang berubah dalam hidup kamu kalau misalnya kamu cuma catat doang. Semoga berguna ya.